Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Indah Firdaus, NIM 19045076. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dalam ujian tengah semester saya pada mata kuliah astronomi yang diampu oleh Ibu Sarinova, SPD MSc. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu kenapa astronomi dibutuhkan oleh ahli geografi? Karena astronomi berperan sebagai penunjang dalam kajian geografi, di mana astronomi ini membahas dan mempelajari tentang benda-benda dan fenomena yang terjadi di luar angkasa yang pada hakikatnya memiliki pengaruh terhadap bumi itu sendiri. Astronomi dapat membantu seorang ahli geografi dalam memahami fenomena geosfer yang menjadi pokok dari kajian geografi. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu astronomi merupakan ilmu yang dinamis dan berkembang dengan pesat. Coba jelaskan sejarah perkembangan astronomi dan penemuan-penemuan terbaru apa yang dihasilkan saat ini, lalu analisislah keterkaitannya dengan cabang-cabang ilmu geografi. Baiklah, sejarah perkembangan ilmu astronomi itu pertama kali dilakukan oleh bangsa Cina dan Asia Tenggara dengan tujuan pelayaran dan hasil pertanian. Lalu dilakukan pula oleh bangsa Yunani dan dipublikasikan sehingga menjadi populer. Lalu lahirlah ilmu perbintangan. Kemudian pada tahun 1423, astronomi modern mulai berkembang yang dimulai oleh Purbach di Universitas Wina, terkhusus lagi oleh salah satu siswanya yang bernama Johannes Muller. Johannes Muller bersama temannya yaitu Walter pergi ke Italia untuk mempelajari karya asli dari Ptolemeus tentang astronomi. Kemudian Muller dan Walter melakukan penanggalan berdasarkan benda-benda langit yang banyak digunakan oleh bangsa Spanyol dan Portugis. Lalu Muller berencana akan pergi ke Roma untuk melakukan perbaruan pada penanggalannya. Akan tetapi Muller meninggal sebelum niatnya tersebut tercapai. Lalu pengamatan Muller dilanjutkan oleh temannya Walter bersama Albert Dürer. Tahun 1473, Nikolaus Kopernikus memulai karyanya, yang mana sudah terdapat banyak karya hasil pengamatan astronomi. Teori Kopernikus ini ia tulis tangan lalu ia bagikan kepada teman-temannya. Teori Kopernikus semakin terkenal dan menarik perhatian seorang ahli matematika di Wittenberg yang bernama George Copernicus. Yang kemudian George belajar bersama Kopernikus. Dan karyanya tadi ia terbitkan dan dicetak di Nuremberg. Dalam sistem Kopernikus, bumi berputar mengitari matahari seperti planet-planet lainnya. Kopernikus menekankan kesamaan bahwasanya bumi sama seperti benda-benda langit lainnya yang memiliki gravitasi. Akan tetapi gravitasi ini tidak terjadi di langit, melainkan terjadi di matahari. Seperti bumi, benda-benda langit dan benda-benda langit lainnya yang memiliki gaya ikat dan mempertahankannya dalam sebuah lingkaran yang sempurna. Pada tahun 1576, Raja Frederick II memberikan rumah dan sebuah pulau kepada Tycho Brahe, yang mana di pulau tersebut ia akan melakukan pengamatan astronomi. Tycho Brahe adalah orang Denmark yang terhormat. Ia merupakan pencetus pengamatan paling penting dalam sejarah astronomi, di mana pengamatannya tersebut 50 kali lebih tepat dibandingkan dengan hasil dari Muller. Hasil tersebut adalah hasil terbaik yang dilakukan dengan mata telanjang. Kemudian pada tahun 1599, Tycho Brahe pindah ke Praha.
dikarenakan Raja Frederick II meninggal dunia. Di Praha, Tycho Brahe mendapat dukungan dari Raja Rudolf II, yang kemudian pada tahun-tahun berikutnya Tycho Brahe bergabung dengan astronom Jerman yang bernama Johann Kepler dan seorang ahli matematikawan. Akan tetapi kerjasama mereka tidak berlangsung lama karena Tycho Brahe meninggal dunia. Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1596, Kepler sudah menerbitkan hasil karya pertamanya, yaitu yang berjudul The Mystery of the Universe, di mana di dalam karyanya tersebut Kepler berusaha mencari keselarasan antara sistem Ptolemeus dan Copernicus yang mereka kembangkan dengan hasil pengamatan dari Tycho Brahe. Akan tetapi Kepler tidak menemukan keselarasan antara sistem yang dikembangkan oleh Ptolemeus dan Copernicus dengan hasil pengamatan dari Tycho Brahe. Lalu pada tahun 1609 Kepler akhirnya menemukan sistem baru yang sangat cocok dengan pengamatan dari Tycho Brahe, yaitu ellipse. Nomor 3. Dari link tersebut, saya menyimpulkan bahwasanya awan cahaya dengan kabut aneh yang tergantung di antara bintang-bintang itu disebut dengan nebula, yang mana beberapa pusaran ada yang berbentuk seperti telur, spiral halus, dan ada pula yang berbentuk seperti tentakel yang bercabang. Beberapa astronom percaya ada nebula yang berada di luar galaksi Bima Sakti kita. Bintang itu seperti lampu depan mobil yang mana tampak lebih terang ketika ia berjalan semakin dekat. Kemudian Hubble menemukan adanya bintang khusus yang memiliki kecerahan sejati yang dapat dihitung. Pada tanggal 6 Oktober tahun 1923, Hubble kembali menemukan Cepheid di Andromeda, yang mana dari hal tersebut ia mengetahui bahwasanya Andromeda itu 800 ribuan tahun cahaya. Hal tersebut menandakan harusnya Andromeda berada di luar galaksi Bima Sakti kita. Dari hal tersebut berarti bahwasanya alam semesta ini terus berkembang. Kemudian Hubble menganalisis cahaya itu sendiri, yang mana salah satunya ia menggunakan spektroskop. Spektroskop ini membagi cahaya putih menjadi spektrum berwarna pelangi, yang mana setiap warna itu memiliki panjang gelombang yang berbeda. Warna biru memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, sedangkan warna merah memiliki panjang gelombang yang lebih panjang. Jika galaksi berjalan semakin dekat ke arah kita, maka gelombangnya akan terjepit dan terlihat berwarna biru, sedangkan ketika galaksi berjalan menjauh dari kita, maka gelombangnya akan merenggang dan terlihat berwarna merah. Sama halnya seperti suara, ia juga memiliki cara kerja yang sama, yang mana contohnya seperti suara klakson mobil yang ketika ia berjalan mendekat ke arah kita, maka suara klakson mobil tersebut akan terdengar terjepit dan lebih tinggi, sedangkan ketika ia berjalan menjauh dari kita, maka suara klakson mobil tersebut akan terdengar lebih rendah dan seperti pergi. Hingga pada akhirnya sampailah Hubble pada kesimpulan yang baru, yaitu bahwasanya alam semesta ini terus berkembang. Alam semesta ini tidak statis dan terus berkembang. Akan tetapi seiring dengan itu timbullah pertanyaan baru, yang mana jika alam semesta ini terus berkembang, maka dari mana ia berkembang? Dan kemudian jika segala sesuatu bergerak menjauh, maka
maka bukankah ia pernah berada pada satu titik pusat? Dan para astronom mengemukakan teori revolusioner Big Bang yang buktinya salah satunya adalah adanya sisa cahaya awal alam semesta pada teleskop Penzias dan Wilson. Lalu bagaimana bintang dan galaksi pertama kali muncul? Dengan menggunakan WIMAP, setelah 1 tahun pengamatan, hasil pertama dipetakan, yang mana pada hasil WIMAP tersebut menunjukkan adanya sedikit fluktuasi suhu dan ada bintik-bintik merah kecil yang merupakan tempat materi berkumpul dan kemudian membentuk galaksi-galaksi. Selanjutnya nomor 4, dari link tersebut saya menyimpulkan bahwasanya matahari itu terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu di galaksi Bima Sakti. Matahari terbentuk dari nebula yang intinya memanas, kemudian membentuk menjadi matahari. Matahari memiliki 6 lapisan, yaitu korona, kromosfer, fotosfer, zona konvektif, zona radiasi, dan inti. Dalam kurun waktu sekitar 6,5 miliar tahun, matahari akan kehabisan bahan bakar hidrogen yang menyebabkan matahari semakin besar, yang mana matahari akan melahap Merkurius, Venus, bahkan bumi, yang kemudian akan runtuh menjadi bintang-bintang kecil yang disebut dengan white dwarf. Yang nomor 5 yaitu mengenai faktor-faktor yang membuat bumi berbeda dengan planet lainnya. Hal ini disebabkan oleh bumi itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin sehingga dapat dihuni oleh makhluk hidup. Hal tersebut juga didukung oleh faktor jarak antara bumi ke matahari yang kemudian memungkinkan benda yang ada di bumi berbentuk padat, cair, dan gas. Kemudian faktor selanjutnya yaitu di bumi memiliki atmosfer, hidrosfer, dan litosfer yang tidak dimiliki oleh planet lain. Yang mana antara atmosfer dan hidrosfer ini membentuk sebuah siklus hidrologi, yaitu perputaran siklus air, yang mana air ini dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kemudian antara hidrosfer dan litosfer itu membentuk siklus geologi. Mungkin sekian jawaban dari ujian tengah semester saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.